resistance. Percobaan comparative resistance merupakan percobaan yang bertujuan untuk menentukan hubungan tahanan dari berbagai macam kawat, ukuran, dan hubungannya dengan nyala dari sebuah lampu. Lalu yang kedua, menentukan tahanan jenis dari berbagai macam bahan yang terdapat pada kawat. Dalam percobaan comparative resistance, kita menggunakan yang pertama satu set comparative resistance. Di sini terdiri dari tombol on off, lalu lampu, lalu di sini adalah kaki tahanannya. Ini adalah kawat yang merupakan tahanannya. Lalu ini ada kabel yang menghubungkan set comparative resistance dengan sumber arus. Lalu di sini ada milimeter ampere, lalu ada voltmeter, lalu ada kabel-kabel penghubung dari milimeter ampere, voltmeter dengan set comparative resistance. Dalam percobaan ini, parameter yang mau kita catat adalah yang pertama itu seperti biasa, sebelum memulai percobaan kita harus menghitung suhu, tekanan, kelembapan dari ruangan percobaan. Lalu di sini kita akan mencatat panjang dan diameter dari nikelin dan tembaga. Dan kebetulan di set comparative resistance ini sudah tertera spesifikasi dari kedua kawat tersebut. Jadi kita tinggal menyalin dari sana ke lembar data. Lalu di sini terdapat kotak yang merupakan tempat kita menaruh data percobaannya. Nah, di tabel yang pertama ini adalah kita akan menghitung tegangan dan kuat arus dari setiap hambatan, tetapi hambatan yang tunggal. Jadi kita hitung tegangan dari hambatan pertama sampai hambatan keempat, lalu hitung kuat arus dari hambatan pertama sampai hambatan keempat, lalu keterangan keadaan lampunya. Keterangan di sini maksudnya lampunya redupkah atau terang dan atau sangat terang. Lalu tabel yang berikutnya adalah hubungan seri dan hubungan paralel. Jadi nanti tahanannya itu kita rangkaikan secara seri. Lalu yang berikutnya kita rangkaikan secara paralel, lalu dihitunglah tegangan dan kuat arusnya dan keterangannya. Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah merangkai set comparative resistance-nya, yaitu pertama hubungkan ini ke sini, lalu dari selanjutnya kita pakai dua kabel untuk menghubungkan ini ke sana. Lalu oke, di sini terlihat ada tulisan 150 volt dan 15 volt. Nah, dalam percobaan ini kita menggunakan keduanya tetapi dalam keadaan tertentu. Jika kabelnya terhubung ke sini dan voltmeternya tidak terbaca, tegangannya tidak terbaca, berarti kita pindahkan ke sini, begitupun sebaliknya. Tetapi setiap kali memulai merangkai, terlebih dahulu menghubungkannya ke 150. 15 volt sebagai cadangan jika di 150 ini tidak terbaca. Lalu kita masuk ke tahanan yang pertama, berarti hubungkan kedua kabel ini ke tahanan 1. Selanjutnya, jika sudah merangkai, kita hubungkan kabel ini ke sumber arus. Lalu kita nyalakan. Setelah nyala, kita baca berapa kuat arusnya dari tahanan ini, lalu berapa tegangannya, lalu dicatat di bagian sini. Setelah itu, kita perhatikan nyala lampunya seberapa terang, supaya nanti bisa dibandingkan dengan keadaannya lampu pada tahanan kedua dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan merubah rangkaiannya ke tahanan kedua. Nah, di sini tahanan keduanya tidak dipakai karena kebetulan rusak, jadi kita pindah ke tahanan 3. Lalu dinyalakan.
Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di keadaan 150 volt tidak terbaca, kita pindahkan kabelnya ke tahanan 15 volt. Tetapi harus dimatikan terlebih dahulu. Kita pindahkan ke sini, lalu dinyalakan. Nah, di sini sudah terbaca. Berarti kita baca skala yang di bawah, yaitu skala dengan kapasitas 15 volt. Setelah terbaca, dicatat di lembar data, lalu perhatikan nyala lampunya, bandingkan dengan nyala lampu yang pertama. Di mana di sini nyala lampu ini lebih terang daripada nyala lampu yang pertama. Setelah itu kita matikan, lalu pindah ke tahanan yang keempat. Lalu kita nyalakan. Tetapi ini harus dikembalikan ke posisi 150 volt. Masih tidak terbaca, kita pindahkan lagi ke 15. Oke, sudah terbaca. Dan nyala lampu yang ini lebih terang dari yang kedua, dan yang kedua lebih terang dari yang pertama. Berarti bisa ditulis nanti di sini, yang pertama itu berarti redup, yang kedua terang, yang ketiga sangat terang. Berarti sekian untuk data percobaan tabel pertama. Berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hubungan seri. Jadi di sini kita punya 4 variasi rangkaian. Yang pertama itu hubungan antara tahanan 1 dan tahanan 3, lalu tahanan 1 dan tahanan 4, lalu ada tahanan 3 dan tahanan 4, lalu tahanan 1, 3, 4. Oke. Kita langsung merangkai. Yang pertama itu tahanan 1 dihubungkan ke tahanan 3 secara seri. Caranya adalah ini, sini, lalu ini tahanan 3. Jadi modelnya seperti ini. Ini diabaikan saja karena tahanan 2 ini rusak. Oke, setelah dirangkai seperti ini, nyalakan, baca berapa kuat arusnya dan berapa tahanannya. Lalu pindah ke tahanan rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian antara tahanan 1 dan tahanan 4. Berarti tinggal pindah ini ke sini. Kemudian tahanan 3-nya di jumper, ditutup kayak gini. Jadi listriknya hanya akan mengalir dari 1 ke 4, tidak melewati 3. Setelah itu dinyalakan, baca berapa kuat arusnya dan berapa tahanannya. Yang berikut pindah ke tahanan 3, 4. Ini tetap pada posisinya, tinggal pindahkan ini ke sini. Lalu ke tahanan 1, 3, 4. Ini pindahkan ke sini. 1, 3, 4. Tinggal nyalakan lampunya, baca kuat arusnya dan berapa tegangannya atau voltnya. Lalu dicatat keterangan lampunya dari yang pertama tadi sampai yang keempat. Berikutnya kita pindah ke hubungan paralel. Di hubungan paralel, sama seperti hubungan seri, ada 4 variasi rangkaian. Pertama, rangkaian antara tahanan 1 dan 3, tahanan 1 dan 4, 3, 4, lalu 1, 3, 4. Kita langsung ke rangkaiannya. Yang pertama itu 1, 3. Jadi sebelumnya kita jumper dulu. Kayak gini. Lalu ini, sini. Lalu ini ke. Demikian model rangkaian paralel antara tahanan 1 dan 3. Berikutnya adalah 1 dan 4. Ini gunakan sini. Lalu ini sini. Ini 1, 4. Lalu ke 3, 4. Ininya tetap, tinggal pindahkan ini ke sini. Ini rangkaian paralel tahanan 3 dan tahanan 4.
Berikutnya adalah 1, 3, 4. Kita di sini butuh 2 jumperan. Jadi yang kedua jumper ke sini dan sini. Lalu ini hubungkan ke sini, lalu ini ke sini. Oke. Oh iya, jangan lupa pastikan kabelnya itu, kabel-kabel penghubungnya itu tidak longgar agar lampunya menyala dengan baik dan datanya bisa dibaca dengan baik. Kemudian seperti biasa kita nyalakan lampunya, baca kuat arusnya dan berapa tegangannya atau voltnya, dan catat keterangan keadaan lampu dari rangkaian pertama sampai yang keempat. Demikian percobaan comparative resistance. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat menonton, selamat belajar. Terima kasih.